Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu keimanan yang masih terjaga pada diri kita, sehingga kita bisa terbangun dan istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat dan meningkat ketika kita meyakini bahwa termasuk bagian kenikmatan yang Allah berikan saat lingkungan tempat tinggal kita dalam keadaan aman dan nyaman. Maka bagi saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sumatera dan sekitarnya, yang saat ini sedang tidak merasakan kenikmatan yang seperti kita rasakan, karena mereka ditimpa musibah dengan berbagai macam bentuk bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan kesabaran kepada mereka, agar segalanya bisa Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Hadirin, update 2 hari ke belakang bahwa korban jiwa yang ada di Pulau Sumatera tercatat sudah ada 593 orang. Korban yang hilang yang saat ini belum ditemukan sebanyak 468 orang. Korban luka sebanyak 2.600 orang. Warga terdampak mencapai 1,5 juta orang. Di antaranya ada pengungsi mencapai angka 578.000 orang. Sungguh bukan jumlah yang sedikit, dan dalam ajaran Islam nyawa manusia demikian berharga. Jangankan sampai ratusan nyawa, 1 nyawa saja sangat berharga. Bila terbunuh 1 nyawa tanpa jalan yang Allah ridhoi, maka seolah-olah sudah terbunuh ratusan nyawa yang tidak bersalah. Nah, hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, maka pada pertemuan subuh kali ini di hari Rabu pertama bulan Desember, kita akan membahas tentang apa penyebab terjadinya banyak kerusakan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, ini penjelasan yang sangat bagus sekali jamaah, bahwa dalam bahasa Arab kata alam yang kita maknai dengan alam semesta berasal dari akar kata yang sama dengan al-ilmu, yaitu tersusun dari huruf ain, lam, dan mim. Keterkaitan
etimologis ini menunjukkan bahwa ada pesan yang sangat berharga mengenai petunjuk bahwa sumber pengetahuan bahwa alam bagi kita adalah sumber pengetahuan, wadah bagi manusia untuk membaca, memahami dan mengetahui kebenaran. Kenapa demikian? Karena alam berasal dari kata ain lam mim, semakna dengan al ilmu. Maka sekali lagi jamaah, bahwa alam adalah sumber pengetahuan, wadah bagi manusia untuk membaca, memahami dan mengetahui kebenaran. Lebih jauh, al-alam juga terkait dengan kata al-alamah yang berarti tanda. Maka alam adalah tanda, isyarat dan simbol yang menunjukkan kehadiran dan kekuasaan Allah. Setiap ciptaan adalah ayat kauniyah, ayat-ayat Allah di alam raya yang mengarahkan akal manusia untuk mengenal penciptanya. Dengan demikian, maka alam sebagai segala sesuatu selain Allah yang berfungsi sebagai penunjuk kepada keberadaan dan keagungannya. Jadi kalau ada yang bertanya apa tandanya ada Allah yang mencipta dan yang mengatur semuanya, jawabnya adanya alam semesta. Allah lah Rabbul Alamin, pencipta, pengurus, pengatur semua yang ada di alam semesta. Karena alam adalah tanda, maka hubungan manusia dengan alam bukanlah hubungan eksploitasi, Pak. Bukan, melainkan hubungan amanah. Manusia diposisikan sebagai khalifah, pemikul tanggung jawab, bukan penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Ini yang Allah firmankan kepada para malaikat sebagaimana tercantum di surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Jadi kalau manusia tidak menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini, maka yang terjadi manusia akan bertindak sewenang-wenang. Maka dalam pandangan ini, memperlakukan alam berarti mengikuti hukum yang Allah tetapkan pada penciptaan, menjaga keteraturan, memelihara keseimbangan, dan tidak menimbulkan kerusakan. Maka sikap merusak, mencemari, atau mengabaikan kelestarian alam bukan sekedar kesalahan ekologis, tetapi bentuk pengingkaran terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, kita semua sama jamaah,
perannya adalah hamba harus melihat alam dengan kacamata tauhid, bahwa setiap fenomena kejadian apa saja yang teralami harus menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini akan melahirkan etika menghormati alam sebagaimana menghormati ayat-ayat Allah dalam wahyu. Dengan cara inilah kita sebagai hamba menempatkan diri secara benar di hadapan Allah dan ciptaannya, membaca alam, mengambil pelajaran darinya, dan merawatnya sebagai bentuk ibadah serta syukur terhadap Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Nah hadirin, jadi tidak ada istilah bencana alam. Tidak ada bencana yang terjadi disebabkan turun hujan yang deras, faktor cuaca yang ekstrim, nggak ada. Semuanya karena ulah manusia yang merusak alam tersebut, yang tidak memposisikan dirinya sebagai khalifatun fil ardi. Nah, mohon izin saya bacakan, ada bagus satu penjelasan jamaah, yang penjelasan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ini penjelasan dari Mami Mizutori, beliau wakil khusus sekretaris jenderal PBB untuk pengurangan resiko bencana. Beliau menjelaskan, kerawanan berubah menjadi bencana itu bukan karena alam, karena tidak ada istilah bencana alam. Tapi kerawanan berubah menjadi bencana karena keputusan-keputusan manusia yang gagal mengurangi kerentanan dan eksposur. Bencana dengan satu atau lain cara adalah buatan murni manusia. Jangan menyalahkan alam. Teteh saur jalmi di luar Islam, gitu Pak. Bencana bukanlah sebuah kejadian yang berada di ruang kosong, tapi ada konteks sosial, politik, ekonomi yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah bencana. Dijelaskan pula di sini bahwa menggunakan istilah bencana alam mencerabut terjadinya bencana dari konteks tersebut dan seakan-akan menyalahkan alam saja. Manusia justru dengan keserakahannya lah yang banyak melakukan tindak kerusakan. Nah, di sini kita akan lihat jamaah di surah Ar-Rum. Sedari dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang sebab terjadinya banyak kerusakan itu disebabkan ulah manusia itu sendiri. Yang tadi penjelasan dari orang yang ahli mendalami hal ini menyatakan dengan tegas tidak ada istilah bencana alam, karena semuanya disebabkan faktor manusia yang banyak melakukan tindak kerusakan. Nah, kerusakan dalam bahasa Al-Quran disebut fasad. Nah, kita lihat secara bahasa Arab, fasad adalah lawan kata dari solah. Solah pakai hak kecil, yang berarti kebaikan atau perbaikan. Secara umum, fasad berarti kerusakan, kebusukan, kebobrokan, penyimpangan, kehancuran, dan tindak korupsi termasuk bagian dari fasad. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, fasad
merujuk pada segala bentuk perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Nanti tolak ukur kebenarannya bisa bersumber dari agama, wahyu, bisa pula bersumber dari hukum, aturan setempat yang dibuat oleh manusia. Karena siapapun manusianya pasti sepakat yang namanya merusak hutan mah suatu bentuk kerusakan, suatu bentuk fasad yang dilakukan. Dan ini akan menimbulkan kerusakan, baik kerusakan moral, sosial, ekonomi maupun al-ifsadu fil ardi, lingkungan di muka bumi. Nah, perbuatan fasad mencakup 3 hal jamaah, dan ini saling berkaitan. Yang pertama, kerusakan akidah dengan menyekutukan Allah atau melakukan tindak kemusyrikan atau mengingkari kebenaran. Dan ini yang paling utama. Kalau penghuni buminya, penghuni suatu tempatnya sudah banyak melakukan tindak kemusyrikan, maka pasti akan terjadi banyak kerusakan dan kehancuran. Seperti diantaranya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apakah karena sudah banyak pohon yang ditebang, Pak? Atau banyak saluran air mampet pada seueur sampah? Kan bumi nawe masih weteuh kayak masih baru. Tapi penyebab utama adanya banjir besar itu adalah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran yang didakwahkan oleh para nabi. Maka lanjut yang kedua, kalau sudah terjadi kerusakan akidah, pasti berlanjut kepada kerusakan sosial dan moral, seperti kemaksiatan, ingkar janji, penipuan, tindak korupsi, mengurangi takaran atau timbangan, memutuskan silaturahmi, dan segala hal yang mengganggu ketertiban publik. Dan yang terakhir, perbuatan fasad pun mencakup kerusakan lingkungan dengan merusak sumber daya alam, baik di darat dan juga di laut, yang berdampak negatif pada kehidupan. Demikian penjelasan para ulama mengenai makna kata fasad. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat Quran yang tercantum di surah Ar-Rum. Kita mulai dari ayat 40 sampai 43, yang biasanya hanya diterangkan ayat 41-nya saja, padahal ini sungguh saling berkaitan agar kita mendapatkan penjelasan yang utuh. Nah, tapi halapan siapa saya? Kita masuk ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yuhyikum tsumma yuhyikum. Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Maka Allah disebut Khaliq, pencipta. Selain Allah disebut makhluk yang dicipta. Dan saat manusia menyembah selain Allah, mau itu menyembah batu, menyembah kayu, atau menyembah apa saja, maka manusia akan hina, manusia akan celaka disebabkan menyembah sesama makhluk.
karena yang harus kita sembah adalah Khaliq. Hubungan antara makhluk dengan Khaliq dan hubungan antara satu makhluk dengan yang lainnya disebut akhlak. Gitu Pak. Nanti ada hubungan yang baik, akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Ada jalinan hubungan sikap yang buruk, yaitu akhlak yang tercela. Maka bila kita sebagai makhluk senantiasa memperbaiki hubungan dengan Khaliq, menaati apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, maka pasti Allah pun akan membereskan, menyelesaikan, memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk yang lainnya. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan terhadap sesama makhluk, mau itu sesama manusia atau terhadap tumbuhan, hewan, terhadap alam semesta, maka dia berhubungan dengan Khaliq. Sebagaimana konsep yang tadi Pak, bahwa alam itu dari kata ain lam mim. Alam pun sebagai alamah, tanda adanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya. Ada makhluk merusak makhluk yang lainnya, maka berhubungannya akan dengan Khaliq. Nah, ke situ Pak. Bila kita sebagai makhluk menjalin hubungan yang baik dengan Khaliq, maka pasti akan terjalin pula hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Ke situ Pak. Allah alladzi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kalian. Summa razaqakum. Allah bukan hanya menciptakan kita, kemudian Allah pun memberikan limpahan rizki kepada kalian. Dan makna rizki jangan dipersempit hanya sekedar harta benda. Justru harta mah tingkatan rizki yang paling rendah, yang paling hina. Harta bisa jadi sumber keributan dan sumber segala sesuatu yang diperebutkan. Summa yumitukum, kemudian dia Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Di berbagai ayat pun sama jamaah. Penjelasan seperti ini diakhiri dengan kehidupan. Contohnya ada di Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, padahal kalian asalnya mati. Nah ini kematian pertama, yaitu saat kita belum terlahir di dunia. Summa yuhyikum, kalian asalnya mati, kemudian dia menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian kembali. Jadi berdasarkan ayat yang tadi, kita mengalami mati 2 kali dan hidup 2 kali. Itu Pak. Kapan mati yang pertama? Yaitu sejak kita belum terlahir ke alam dunia. 100 tahun ke belakang, kita semua yang berada di ruangan ini belum terlahir, harus Pak. Terus saya usia 100 tahun langkung, dayanya. Jadi 100 tahun ke belakang kita ini mati, belum terlahir di alam dunia. Itu kematian pertama. Hidup yang pertama sedang kita lalui sekarang jamaah. Nah, kematian yang kedua OTW gitu Pak. Kita semua menuju kematian. Datangnya secara tiba-tiba, tidak akan menunggu kesiapan kita. Ya, jadi nggak jemput nanti tidak sesuai pesanan Bapak. Bapak pesan ojek online kan sesuai pesanannya. Jadi malakul maut mah terkedah di sarloh ku Bapak geus apa? Bapak di mana? Gitu. Nah, kehidupan kedua ini jangan kehidupan yang sebenarnya yang tidak akan lagi menemukan kematian. Maka
Orang yang disiksa di neraka terus hidupnya dalam siksaan. Tetapi ketika kita semoga bisa menempati surga, terus hidupnya dalam kenikmatan. Jadi senantiasa merasakan kegembiraan, kebahagiaan tanpa merasakan lelah, tanpa menemukan rasa bosan. Karena rasa bosan, lelah, penderitaan, perjuangan itu tempatnya sekarang di dunia. Nanti di surga kita tinggal memetik buah pahala kenikmatan dari usaha yang kita lakukan di dunia dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan seperti ini diakhiri dengan kehidupan, menunjukkan bahwa kita hidup bukan untuk mati, tapi sekarang kita hidup untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang selanjutnya. Seperti ya kita hidup bukan untuk makan, karena kalau hidup untuk makan mikiran teh tua menue ngumpul gitu Pak. Tapi dibalik, kita makan untuk hidup. Kita makan punya energi, punya tenaga untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak pulang ke rumah kondisi lelah, lapar, azan maghrib berkumandang, makan malam sudah disajikan, sahur Nabi dahulukan dulu makan. Supados gaduh anagi kanggo ibadah. Wah, ini cenah bade salat helawe nya we leres. Nembe takbir pertama terus hoyong enggal-enggal salam. Nah, dah lapar gitu. Kata Nabi makan dulu saja. Agar punya tenaga, agar bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup, menghidupkan diri dengan amal soleh. Nah ini jamaah yang Allah terangkan bahwa Allah yang menciptakan kita, memberikan rizki berupa kehidupan dan limpahan kenikmatan yang Allah berikan. Ingat, summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita secara tiba-tiba tanpa menunggu persiapan kita, dan setelah kematian summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kita kembali. Hal min syurakaikum may yaf'alu min zalikum min syai'. Selanjutnya Allah menantang Pak. Nah, ini yang punya kuasa Pak. Ya bisa menantang siapa saja. Di sini Allah menjelaskan, apakah adakah di antara mereka yang kamu persekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Sok kamu menyekutukan Allah dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam keyakinan. Sok adakah yang kamu persekutukan selain Allah mampu melakukan seperti yang Allah lakukan? Tidak akan ada jemaah. Dan ini pola pikir yang Nabi Ibrahim alaihissalam tunjukkan saat beliau menghancurkan patung-patung Pak, disisakan patung yang paling besar. Kan kata Nabi Ibrahim, sok atuh taruh, aku tanyakan saja kepada Tuhanmu, cenah. Engkau disembah, disanjung, dipuji, diyakini yang memberikan segalanya. Tanya saja, karena pemukulnya ada di dekatnya. Ambek Pak Raja begitu pun. Mana cenah nanya ke patung cenah gitu. Kenapa atuh disembah? Kan gitu Pak. Ketika argumennya kalah, tidak mampu menjawab apa yang Nabi Ibrahim jelaskan, maka berlaku Pak tindak hukuman. Belum cenah Ibrahim kan gitu Pak, bakar dia. Ternyata Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah engkau bardan wa salaman, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah ini jadi penyebab utama banyak terjadinya fasad adalah ini Pak, kerusakan akidah, yaitu tindak kemusyrikan dan mengingkari kebenaran.
Nah, sekarang ayat 41-nya. Zoharo fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak dengan begitu jelas kerusakan di darat dan di laut. Zoharo, Pak, seperti halnya Bapak membaca ayat Quran yang hukum bacaannya izhar, kan sudah jelas, Pak. Min khairin, sin nanti sudah jelas. Maka di sini Allah menjelaskan kepada kita, zoharul fasadu, nampak jelas, terasa oleh kalian, bisa dilihat langsung. Banyak terjadi kerusakan, baik itu di daratan dan juga di lautan. Apa yang menyebabkan kerusakan? Nah, di sini Pak, Allah menerangkan tentang sebab akibatnya, yaitu bima kasabat aidin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia tuh Pak. Ya kalah nyalahkeun alam gitu. Ya, Al-Quran nih di ayat ini sudah menerangkan kepada kita dan sesuai dengan para ahli yang mendalami tentang ilmu lingkungan alam Pak. Seperti penjelasan yang tadi saya bacakan. Padahal mereka orang di luar Islam Pak, tapi meyakini nggak ada istilah bencana alam. Karena bencana yang terjadi ulah manusia itu sendiri. Alam sudah tercipta dengan seimbang, saling melengkapi dan menyempurnakan antara tatanan alam satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau di hutan Pak dibiarkan monyet orang hutan dengan segala binatang yang lainnya, mual rusak Pak. Tapi kalau disimpan manusia, wah Pak, rusak alamnya tuh. Jadi terjadinya kerusakan fasad di daratan, di lautan, bima kasabat aidin nas. Itu semua disebabkan tangan manusia. Dan yang paling utama bukan mereka yang menebang Pak. Dan luaran tangka mana ndak bima didamel cenah dipiwara. Yang harus bertanggung jawab, yang berdosa besar adalah anu menandatangani Pak. Bisa jadi dia mah duduk di ruangan ber-AC, jalan dengan kendaraan mewah, menikmati segala limpahan keuntungan. Sedangkan anu papanasan luar tangkal Pak ngeruk taneuh. Nah, mereka mah bisa jadi hanya pekerja saja, tapi yang bertanggung jawab penuh mereka yang punya kebijakan, yang dengan tangannya mereka menandatangani suatu hal yang memunculkan banyak kerusakan. Tak gitu Pak. Kan sekarang tidak mau bertanggung jawab Pak, nyalahkan cenah udah ieu mah cenah curah hujan yang tinggi, faktor cuaca yang ekstrim, dan yang paling menyakitkan Pak, segitu banyak kayu Pak segala yang listrik Bapak nonton. Nah, ternyata maka tiup angin itu gerak. Tak letik wae apalin. Nah, ternyata masyarakat tiup angin. Sampai sekarang kan tidak diangkat menjadi bencana nasional Pak, tidak kan? Ya, tidak mau mereka tanggung jawab. Lagi-lagi apa yang terdepan? Siapa Pak yang terdepan? Umat Islam Pak. Langsung dibuka pas saluran menerima donasi. Mari kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan untuk membantu saudara kita di sana. Lagi-lagi kita yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Dan wah, banyak kanggo orang makan jadi lahan jihad gitu, lahan di surga gitu ya. Saya punya tetangga jamaah, seorang kakek menuju mondok di Putrana, nah di Bandung tetangga saya. Anaknya dokter di Rumah Sakit Al Ihsan Kabupaten Bandung, masih Al Ihsan gitu namanya, masih gentos. Anggar orang mah Al Ihsan ya Pak, paling digentos. Dinas didinya Pak, kurang lebih ada 2 bulan di Bandung. Tiap Ahad subuh kajian. Nah gitu ya. Kemarin beliau cerita, Ustaz, habis kampung saya, gitu Pak, habis kampung saya di sana orang gitu. Kalau sana di mondok di Putrana di dia. Tapi masih alhamdulillah ala kulli hal umat Islam. Alhamdulillah Ustaz, saya sedang di sini gitu.
Habis ya lembur nanti, bukan hanya rumah Pak, lemburna habis. Dan beliau cerita, Ustaz, cina, itu teh udah lama cina penebangan teh. Jadi Pak dari sisi mah juga aya kene kebun pahutan. Di tengah nanti bolong Pak Hansip. Jadi di sisi jalan mah juga aya kene Pak Haji. Tapi jarak nanti kok tadinya. Kalau masuk aja nggak usah jauh masuk Ustaz, itu udah nggak ada Pak. Udah habis Pak. Jadi orang hutan kabur Pak mati itu udah biasa Ustaz. Harimau kalalabur pada tempatnya tuh habitatnya dirusak. Moal aya di harimau Sumatera, jual di Taman Safari juga nama, kata gemon sehat walaupun. Itu Pak, itu cerita beliau untuk orang sana. Tapi masih alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Ustaz, saya masih di sini. Saya sedang di sini gitu. Atau saya sehat kan. Jangankan rumah lembur nah tak habis. Nah, alhamdulillah tapi karena saya sedang di sini. Tuh Pak. Kata orang gitu Pak, gak jangan tenang. Kalau resah dulu di Bandung. Terus apa tujuannya gitu Pak? Apa tujuannya sampai terjadi banyak kerusakan dengan sebab ulah manusia? Liyuriqahum ba'dallazi amilu. Nah ini tujuannya. Agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Itu Pak. Jadi tujuannya agar merasakan sebagian saja Pak. Belum sepenuhnya itu yang membesar ketika nanti balasan sempurna dari kejahatan yang mereka lakukan kelak di akhirat. Kabayang Pak, ratusan jiwa yang meninggal dunia kumaha tadi akhirat Pak bakal nuntut Pak. Kabayang beratna pertanggungjawaban. Kan bagi kita yang mengimani akhirat mah pasieun Pak, mengerikan ini Pak. Tapi mereka mah nampak baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kan dipertanyakan Pak, iman tekan negeri akhirat kan gitu. Ratusan jiwa meninggal dunia, jadi di orang apa harga nyawa teh murah pisan Pak. Murah pisan gitu ya. Nah yang kedua tujuannya, nah ini bagus sekali jamaah. Kita merasakan Allah Maha Baik. Ternyata tujuan kedua yaitu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nyarada disimpreng ku Allah teh sing sadarlah gitu. Tapi Pak jangankan kembali kepada jalan yang benar, menyadari, mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan saja tidak, itu Pak. Kumaha? Bagaimana mau kembali kepada jalan yang benar? Padahal di antara tujuannya ini Pak, Allah sangat Maha Baik agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Qul, katakanlah olehmu Muhammad, siru fil ardi, bepergianlah kalian di muka bumi ini." Sok Pak, jalan-jalan Pak. Itu dalil kanggo urang seueur jalan-jalan. Sok siru fil ardi, bepergianlah ya di muka bumi ini. Kalau di surah Al-Mulk Pak Allah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalulah." Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini banyak jalan, banyak kemudahan untuk kita jelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, jelajahi semua penjuru di muka bumi ini. Tujuannya agar lebih diri ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siru fil ardi, bepergianlah di bumi ini. Fanzuru, lalu lihatlah, perhatikanlah, kaifa kana aqibatul ladina min qabl, bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Dahulu pun ya karena kemusyrikan yang dilakukan, Allah menurunkan hujan lebat hingga terjadi banjir. Allah menjadikan gunung meletus hingga mereka dihujani bebatuan, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam.
mereka dihujani batu min sijil itu Pak, gambarannya kan demikian menunjukkan gunung meletus pamea nama Pak. Lihatlah, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Karena aksaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan satu lagi di ayat 43, ini kunciannya jamaah. Ini jawabannya. Bagaimana atuh yang harus kita lakukan ya agar terjadi lagi keseimbangan alam, agar lingkungan tempat kita berada baik-baik saja. Allah melimpahkan rizki, menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan keberkahan dari bumi. Bagaimana agar seperti demikian? Jawabnya ini Pak, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam. Sudah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, kembali kepada Islam. Amalkan aturan Allah dalam Al-Quran. Jangan pernah lagi manusia dengan keserakahannya melakukan banyak kerusakan. Tuh Pak, ini jawabannya jamaah. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Kembalilah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Maksudnya adalah Islam. Min qabli ayyatiya yaumul la maraddalahu minallah. Sebelum datang dari Allah suatu hari, maksudnya hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Sebanyak apapun harta tidak bisa menolak kedatangan malaikat. Sebanyak apapun harta tidak bisa membeli tambahan umur, tambahan waktu tidak bisa. Jam bisa dibeli sampai harga ratusan juta, dugi ka miliaran Pak. Nu kamari dijarah teh aya miliaran. Bisa dibeli jam sampai harganya seperti itu, tapi waktu tidak bisa dibeli jamaah. Justru yang paling berharga itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebelum datangnya hari yang kamu tidak bisa menolak kedatangan hari tersebut. Maksudnya adalah hari kiamat, hari kematian di antara kita. Artinya, di sini Allah masih memberikan kesempatan berharga berupa umur, berupa waktu. Sok sing tararobat kalian yang banyak melakukan kerusakan hingga terjadinya banyak bencana. Sok kembali, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Yauma idzi yasaddaun. Pada hari itu mereka manusia akan terpisah-pisah, dikelompokkan sesuai dengan nanti nasibnya kelak di akhirat. Yang terakhir jamaah, saya cantumkan dua hadis. Ini terkait dengan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Kalaulah anak Adam telah memiliki dua lembah harta, lantago labatago wadian salisan, maka pasti dia tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas, akan mencari lembah harta yang ketiga. Terus Pak, seperti demikian keadaan manusia, tidak akan pernah merasa puas ketika mengejar-ngejar harta. Sampai kapan? Sampai perutnya dipenuhi oleh tanah, artinya sampai dia dikuburkan, baru sadar bahwa ternyata harta yang dikumpulkan, segala bentuk tindak kecurangan yang dilakukan tidak bisa menyelamatkan dirinya sedikit pun. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima tobat orang yang bertobat.
Allah masih memberikan kesempatan saat masih ada umur, bertobatlah. Allah sungguh akan menerima orang-orang yang bertobat. Yang terakhir jamaah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bi bani ja'i'ani ursila fi gonamin." Dua serigala yang lapar lalu dilepaskan pada sekawanan kambing. Bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidak lebih merusak serigala itu Pak yang dilepaskan kepada sekawanan kambing daripada ketamakan seseorang terhadap kekayaan dan kehormatan yang bisa merusak agamanya. Tuh Pak, eta mah bade serigala, harimau, singa dilepaskan ke sekawanan kambing, sekawanan rusa, sekawanan zebra, tidak lebih merusak daripada ketamakan manusia Pak. Sok Bapak lihat, suka ada di tayangan film-film dokumenter Pak, harimau Pak ngaburu rusa, itu rusak segitu banyaknya, mengaburu makan rusa ketika lapar saja Pak. Tos warung mah eta rusak sok itu banyaknya diantep geuleuh Pak. Cek urang mah tewakan kabehnya kapriserkeun gitu. Eta mah urang Pak. Nanti kalau udah lapar baru singa teh ngaburu deui kan gitu. Tapi manusia mah Pak, jangankan singa atau rusaknya, hutana wae habis Pak. Habis dibabat. Tuh Pak ya. Jadi manusia yang lebih merusak dibandingkan binatang buas dilepaskan kepada sekawanan kambing. Maka kebuasan dan ketamakan manusia hanya bisa dikendalikan oleh aturan agama. Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, sehingga Allah memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan terhadap apa yang terjadi kerusakan di dalamnya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui amal ibadah, melalui tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam semesta, di lingkungan tempat kita berada. Termasuk keadaan kita sungguh jamaah tidak baik-baik saja. Bencana bisa datang secara tiba-tiba. Kami pernah mengundang Pak tim penanggulangan bencana untuk memberikan simulasi kepada anak-anak didik kami ketika terjadi gempa. Apa yang harus dilakukan? Ternyata tim mereka menjelaskan tentang berita Sasar Lembang itu bukan isu, kenapa guru? Bukan cuman isu, itu udah beneran rawan gitu Pak. Jawabnya kumaha? Saur anjeunna pokona masing saroleh we gitu berat ujung-ujung. Pokona masing saroleh we cenah. Tong seueur teu maksiat bisi kajadian gitu Pak. Jawabannya ini lagi. Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim. Pokona masing saroleh ya, agar Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita. Karena hitung-hitungan manusia sudah rawan, sudah mudah terjadi ya gempa yang besar dari Sasar Lembang tersebut jemaah. Cekap pangitan Pak. Nah ini badai nambihan karena ini kira jelas. Muat terus. Terus itu dikatakan kepada mereka tentang bisa orang munafik kodanya. La tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Tak kerusakan yang dimaksud kerusakan akidah ya teman. Itu Pak. Kalau mereka menjawab innama nahnu muslimun, saur saja orang ngarusak cenah. Dan kita mau melakukan kebaikan, ternyata jawaban demikian berlaku Pak. Tak ulangi. Kata siapa cenah kelapa sawit cenah sama-sama pohon kan gitu. Udah sama-sama pohon cenah.
Ya beda tuh Pak daya serapnya. Sama-sama cenah memanfaatkan nikmat Allah, pohon nikmat Allah cenah digali tambangkan gitu kan nu nyarita gitu teh disebut Gus. Ya bertitel ustaz eta teh tuh banyak. Jadi Allah menerangkan qaul innama nahnu muslihun kejadian. Sama-sama kan cenah hutan kita mensyukuri nikmat Allah, akhirnya digali jadi tambang sama-sama itu pun nikmat dari tuberannya. Innama nahnu muslimun. Kan ditanam kelapa sawit juga sama-sama pohon. Tuh berapa kejadian tuh ayeuna. Banyak. Jadi keterangan innama nahnu muslimun teh ayeuna kajanten kita saksikan Pak. Kita belajar Quran Pak. Pas mendengar penjelasan demikian teu aneh. Quran sudah menerangkan dikatakan la tufsidu fil ardi qaul innama nahnu muslihun. Saur salah ngaruksak cenah kami mah melakukan kebaikan itu. Banyak. Ini jamaah cekak. Ya alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah semoga Allah taala senantiasa memberikan lingkungan yang aman, yang nyaman kepada kita. Allah limpahkan keberkahan baik dari langitnya, dari buminya, dan kita wajib senantiasa mensyukurinya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.